Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Teguh Trianton MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan ilmu sebagai produk dengan anggota saya sendiri Nur Septiani NIM 1917201091. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Untuk selanjutnya ada rekan-rekan saya yaitu Nugra Agung Pratama, Futni Kusumawardani, dan juga Umi Nur Latifah. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Kak Nugra Agung Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Agung Pratama, NIM 18111020077. Akan menjelaskan tentang landasan ilmu. Sebagai hasil berpikir ilmiah, ilmu pengetahuan sudah pasti berlandaskan pada landasan yang jelas. Objektivitas yang dituju atau yang ingin dicapai yaitu ingin mencapai suatu kebenaran, suatu keilmuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan ini bersifat tidak bebas dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dalam perkembangan sejarahnya, ada beberapa para ilmuwan atau para filsuf yang bertentangan pendapat. Ada yang berpendapat ilmu pengetahuan itu sudah pasti dan tidak perlu diteliti, sedangkan ada pula para filsuf atau ilmuwan yang berpendapat bahwa etika, kesusilaan, dan lain-lain perlu dimasukkan ke dalam pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan tersebut dapat lebih baik untuk kedepannya. Berbeda dengan Sujun yang mengatakan bahwa ada 3 aspek untuk ilmu pengetahuan itu berjalan dengan baik, yaitu yang pertama epistemologi, yang kedua ontologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Epistemologi adalah suatu cara menuju kebenaran. Ada 2 cara dalam hal ini untuk dapat dikatakan epistemologi, yaitu yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah indera. Nah, dari 2 syarat ini, akal dipakai pada aliran empirisme yang mana tokohnya yaitu John Locke, sedangkan indera dipakai oleh aliran nasionalisme yang mana pendirinya atau tokohnya adalah René Descartes. Ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan sendiri, khususnya ilmu pengetahuan filsafat, ada beberapa aliran-aliran yang mana yang mendasari filsafat itu sendiri. Ada aliran empirisme, rasionalisme, positivisme, dan materialisme. Dari beberapa aliran yang ada di beberapa aliran filsafat ini, sepatutnya sudah ada atau sudah menerapkan landasan yang jelas sehingga dalam mempelajarinya orang-orang sekitar dapat lebih paham tentang aliran-aliran yang apa mereka pelajari. Kemudian beberapa aliran itu sendiri juga memiliki karakter dan ciri yang berbeda satu sama lainnya. Aliran rasionalisme menekankan rasio sebagai pengetahuan, empirisme lebih menekankan pada pengalaman, sedangkan aliran yang lain lebih menekankan pada
Saya Umi Nur Latifah sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai objek ilmu. Secara umum, objek ilmu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Dan semua ilmu pengetahuan pasti memiliki kedua objek tersebut untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah. Yang pertama ada objek material. Objek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang material maupun non-material, dan bisa pula berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep, dan sebagainya. Dan objek yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret fisik dan non-fisik, abstrak dan spiritual, maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniah, nilai-nilai agama dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam. Atau singkatnya seperti ini teman-teman, objek material adalah hal atau benda yang diselidiki, sedangkan objek formal adalah cara pandang atau point of view dari mana hal atau benda tersebut dilihat atau dipandang, seperti itu. Dan Liang Qi mengelompokkan objek materi menjadi 6 jenis sebagai berikut. Pertama ada ide abstrak, contohnya itu konsep bilangan. Benda fisik contohnya gunung berapi, jasad hidup contohnya burung, gejala rohani contohnya ingatan, peristiwa sosial contohnya pemerintah, dan proses tanda contohnya bahasa. Secara spesifik, Kuroy Shihab mengklasifikasikan objek ilmu ke dalam 3 hal. Apa saja? Yaitu fenomena alam, Tuhan, dan manusia. Yang pertama ada fenomena alam. Alam adalah realitas pertama yang dihadapi oleh manusia sejak mereka lahir. Semakin manusia mengetahui hakikat alam, maka semakin mudah manusia untuk memanfaatkannya. Di samping itu, terdapat dorongan untuk meneliti tentang hakikat alam, sehingga pada akhirnya menghasilkan temuan-temuan tentang ilmu pengetahuan. Berikut segala dampaknya bagi kehidupan manusia. Dampak dari temuan ilmu pengetahuan ini telah banyak memfasilitasi kehidupan manusia dengan adanya teknologi modern, mulai dari sarana komunikasi hingga sarana transportasi canggih, sebagaimana yang telah banyak dinikmati manusia modern saat ini. Bahkan, produk canggih itu tidak hanya pada produk yang memberikan manfaat saja, tetapi juga pada hal yang membawa pada kehancuran apabila manusia sendiri tidak dapat memanfaatkannya atau disalahgunakan, seperti itu. Yang kedua, Tuhan merupakan fitrah manusia untuk memahami hal paling besar yang mereka yakini melebihi kemampuan mereka sendiri. Bayangan mereka tentang indahnya sebuah kesempurnaan ketika tidak bisa diwujudkan dalam diri mereka sendiri, secara antropologis melahirkan kepercayaan akan adanya zat Tuhan. Pembahasan yang bersifat ketuhanan disebut dengan ilmu teologi, sebuah ilmu yang pada dasarnya membahas tentang Tuhan dan hal-hal yang goib. Yang ketiga, manusia. Setiap bagian dari diri manusia akan melahirkan suatu cabang ilmu pengetahuan yang jika didalami, satu cabang tersebut akan menciptakan cabang ilmu yang lain. Misalnya, ilmu kedokteran yang memusatkan perhatian dan penelitian terhadap fisik manusia. Maka akan melahirkan suatu penemuan teori pengetahuan tentang kesehatan, misal kesehatan mata. Itu akan melahirkan ilmu yang lebih spesifik lagi, yaitu ilmu tentang retina, sklera, kornea, lensa, dan lain sebagainya. Secara fisik saja, apabila dilihat secara mendalam, dalam diri manusia terdapat hal yang sangat kompleks, padahal jiwa manusia adalah realitas yang lebih kompleks lagi. Selain abstrak, ia juga memiliki kompleksitas lebih banyak lagi daripada fisik. Dan ilmu tentang
Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Septiani, NIM 1917201091. Di sini saya akan memaparkan mengenai sarana berpikir ilmiah. Berpikir adalah suatu aktivitas untuk menentukan pengetahuan yang benar atau menentukan kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Sedangkan ilmiah merupakan ilmu. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menentukan ilmu yang ditandai dengan adanya kausalitas, analisis, dan juga sintesis. Sarana ilmiah merupakan alat yang membantu dalam kegiatan ilmiah dalam berbagai proses yang harus ditempuh. Seseorang mampu mengembangkan pengetahuannya karena mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat-alat berpikir yang benar. Untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah yang tepat, antara lain bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa ilmiah. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk kegiatan ilmiah. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir dapat membantu dalam jalannya mengkomunikasikan pikiran kita kepada orang lain. Bahasa merupakan lambang serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti tertentu. Bahasa adalah pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia yang terdiri dari kata-kata atau istilah dan sintaksis. Kata-kata atau istilah merupakan simbol dari arti sesuatu, sedangkan sintaksis merupakan cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa yaitu simbol-simbol, simbol-simbol vokal arbitrer, suatu sistem yang terstruktur dari simbol-simbol arbitrer, dan bahasa digunakan sebagai alat untuk bergaul. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Namun, adanya kelaziman tersebut membuat manusia jarang memerhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, selayaknya manusia bernafas dan berjalan. Kekurangan bahasa terletak pada peranannya yang multifungsi dan terkadang mengandung arti yang tidak jelas serta konotasi yang bersifat emosional. Adapun fungsi bahasa menurut Halliday sebagaimana yang dikutip oleh Taimatul adalah 1. Fungsi instrumental, 2. Fungsi regulatoris, 3. Fungsi interaksional, 4. Fungsi personal, 5. Fungsi heuristik, 6. Fungsi imajinatif, dan 7. Fungsi representasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Futni Kusumawardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futni Kusumawardani, NIM 1917201134. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur ilmu dan klasifikasi ilmu. Struktur adalah bangunan susunan yang dalam filsafat disebut dengan strukturalisme. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan holistik yang tersusun secara sistematis, yang teruji secara rasional dan terbukti empiris. Fungsi dari struktur ilmu adalah untuk memproses hipotesis dari suatu masalah yang dimunculkan kepada kenyataan dari suatu masalah tersebut. Komponen utama dari sistem ilmu adalah perumusan masalah, pengamatan dan deskripsi, penjelasan, ramalan, dan kontrol. Terkait dengan pengertian dan fungsi struktur ilmu, maka sangatlah tidak berlebihan jika struktur ilmu dianggap sebagai sebuah sistem yang harus dipahami oleh siapapun yang akan berkecimpung di dalam dunia ilmu pengetahuan. Karenanya, itu akan dapat membedakan ilmu yang didapat dengan metode biasa dan ilmu yang didapat dengan metode ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan zaman. Ada beberapa pandangan terkait klasifikasi ilmu oleh beberapa filsuf,
yaitu diantaranya Agus Comte. Penggolongan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Agus Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mengemukakan pendapatnya, Agus Comte memulai dengan mengamati gejala-gejala yang paling sederhana, yaitu gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Urutan penggolongan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Agus Comte yaitu ilmu pasti atau matematika, ilmu perbintangan atau astronomi, ilmu alam atau fisika, ilmu kimia, ilmu hayat atau fisiologi dan biologi, dan fisika sosial atau sosiologi. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu oleh Karl Raimund Popper. Karl mengemukakan bahwa sistem ilmu pengetahuan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 dunia, yaitu dunia 1, dunia 2, dan dunia 3. Dunia 1 yaitu kenyataan, dunia 2 yaitu kejadian dan kenyataan dalam diri manusia, dan dunia 3 yaitu segala hipotesa umum dan teori ciptaan manusia dan hasil kerjasama antara dunia 1 dan 2, serta seluruh bidang kebudayaan, seni, metafisik, dan lain sebagainya. Dunia 3 itu hanya ada selama dihayati, yaitu dalam karya dan penelitian ilmiah. Kemudian klasifikasi menurut Ibnu Khaldun, yaitu tafsir Al-Quran dan hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan tabir mimpi. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi menurut rasional atau nabi, yang berisi burhani, dialektika, retorika atau kitobah, metafisika, matematika, dan syair atau puisi. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir dengan potensi akal yang dimiliki. Kemudian, ilmu pengetahuan sebagai produk berpikir ilmiah baru dapat diterima secara universal sebagai bentuk kebenaran apabila sudah teruji kebenarannya. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan memiliki struktur tersendiri dan juga terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu antara satu bagian dengan yang lainnya saling berhubungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.